tidak bisa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar hanya dengan sekali ibadah, tetapi Allah akan menilai. Imam Asy-Syafi'i yang mempersyaratkan sekurang-kurangnya membaca tartil dengan tarkul ajalah fil Quran, atau tidak terburu-buru dalam bacaan supaya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa pertanyaan dari sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi dan jamaah, bahwasanya bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sempurna. Maka di kesempatan hari ini saya akan menjawabnya dan juga akan join beserta kolaborasi dengan mahasiswi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat dan bertemu lagi di channel gue Sli TV. Seperti biasanya kita akan membahas materi seputar Ramadan, dan di video kali ini ada pembahasan mengenai hukum tarawih terlalu cepat. Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut dan simak video berikut. Bismillah. Ya Rahman, Ya Rahim, agar anak-anak, para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah, mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Menjawab beberapa pertanyaan dari audiens semuanya. Ketika malam Lailatul Qadar yang diharapkan oleh semuanya muslim wal muslimah di dunia ini berlomba-lomba untuk mendapatkannya, maka malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Maka berdasarkan rujukan sebuah hadis dari Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam takhara Lailatul Qadri fil witri min asyri al-akhir fi Ramadan. Berdasarkan rujukan hadis Bukhari bahwasanya untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar, maka kita diinformasikan dari beberapa ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu, yakni malam-malam ganjil di hitungan yang ke-10, yakni 21, 23, 25, 27, dan 29. Tetapi tidak menutup kemungkinan di malam-malam yang lain Allah memberikan rahmat-rahmat yang lain, karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka Allah menguji kepada kita seberapa istiqomahkah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa rutinkah kita untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar hanya dengan sekali ibadah, tetapi Allah akan menilai seberapa detik, seberapa menitkah malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, sehingga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya kita dengarkan mahasiswi kami untuk menyampaikan dan menjawab beberapa pertanyaan dari audiens berikut ini. Tarawih merupakan salah satu sholat sunnah yang khusus ditunaikan pada malam bulan Ramadan. Sebagaimana namanya yang berasal dari kata roha yang berarti rehat, tenang, nyaman, dan lepas dari kesibukan. Namun dalam praktiknya, sholat ini seringkali ditunaikan dengan cepat dan terburu-buru karena mengejar jumlah rakaat tertentu. Sebagaimana diketahui, salah satu rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Dengan sedikitnya 10 persyaratan seperti yang disebutkan Syekh Zainuddin Al-Mulaibari berikut ini. 10 persyaratan membaca surat Al-Fatihah yaitu: pertama, membaca semua ayatnya. Kedua, dibaca sewaktu berdiri. Ketiga, membaca Al-Fatihah dengan niat membacanya. Keempat, membaca Al-Fatihah setidaknya terdengar oleh diri sendiri. Kelima, membacanya dalam bahasa Arab, tidak boleh diganti bahasa lain. Keenam, menjaga semua tasjidnya. Ketujuh, memperhatikan makhrijul hurufnya. Kedelapan, tidak ada cacat bacaan yang merusak maknanya. Kesembilan, mualah atau tak terlalu lama menghentikan bacaan. Dan yang ke-10, tertib sesuai urutan yang dalam mushafnya. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca ayat Al-Quran lainnya. Sebagaimana berlaku pada umumnya, pembacaan Al-Quran harus tartil berdasarkan ayat 4 surat Al-Muzammil yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dalam kaitannya dengan tartil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan yang dimaksud tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Artinya, membaguskan huruf sesuai tajwid dan mengetahui tempat-tempat berhentinya bacaan. Ini pula yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mempersyaratkan sekurang-kurangnya membaca tartil dengan tarkul ajalah fil Quran atau tidak terburu-buru dalam bacaan supaya jelas. Mengapa para ulama memakruhkan bacaan yang cepat? Kecepatan bacaan dapat mengabaikan aspek tadabbur atau perenungan terhadap kandungan ayat. Padahal tadabbur lebih mampu mendekatkan pembaca pada ketenangan dan pengaguman kepada zat pemilik kalam, serta lebih menyentuh hati. Oleh karena itu, membaca Al-Quran sudah tentu tidak bisa dilakukan dengan cepat-cepat. Rukun sholat lainnya yang perlu diperhatikan adalah tumakninah. Tumakninah artinya adalah tenang dan diam sejenak setelah semua anggota badan mapan di tempatnya masing-masing. Ketika ruku harus seperti dalam posisi yang sempurna, begitu pula dengan sujud maupun gerakan sholat lainnya. Sekurang-kurangnya selama cukup untuk membaca 1 kali bacaan tasbih. Jumhur ulama dalam kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat mewajibkannya, terutama dalam ruku dan sujud. Hukum tumakninah sendiri adalah fardu, seperti kewajiban ruku dan sujud. Sebagaimana ulama Syafi'iyah menjadikan tumakninah adalah rukun sholat tersendiri. Adapun yang menjadi dalil wajibnya tumakninah adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Al-Bukhari nomor 6251 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jika engkau menunaikan sholat, maka sempurnakanlah wudhu lalu menghadap kiblat dan mengucap takbir. Lalu bacalah ayat Al-Quran yang menurutmu mudah dan lalu rukuklah hingga rukuk dengan tumakninah. Lantas angkatlah kepala hingga berdiri dengan tegak, lalu sujudlah hingga sujud dengan tumakninah. Lalu bangkitlah hingga duduk dengan tumakninah. Lalu sujud kembali hingga sujud
dengan tumak ninah. Lalu bangkitlah hingga duduk dengan tumak ninah. Kemudian lakukanlah semua itu dalam seluruh salatmu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aswa'un nasi saroqatal lazi yasriku min salatihi qalu ya Rasulullah wa kaf yasriku min salatihi qala la yutimu rukuhaha wala sujudaha, yang artinya sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Mereka bertanya, bagaimana ia mencuri dalam salatnya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami. Jika memperhatikan uraian singkat tentang maksud serta kedudukan tartil bacaan dan tumak ninah di atas, sekiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa tarawih yang dilakukan dengan cepat pada dasarnya tidak masalah selama memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, bacaan Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah, meskipun dilakukan imam agak cepat jika berjamaah, tetap harus memperhatikan ketentuan atau kaidah tajwid. Yang kedua, upayakan menyempatkan diri untuk tumakninah dalam setiap ruku qashir atau singkat, terutama ruku dan sujud, sekurang-kurangnya selama membaca satu tasbih, dan semua anggota tubuh dalam keadaan diam. Ketiga, jika masih memungkinkan untuk mengambil jumlah rakaat tarawih yang banyak, seperti yang 20 rakaat dengan tetap memelihara bacaan dan tumakninah, maka lakukanlah. Jika tidak, maka ambillah jumlah rakaat yang lebih sedikit, seperti yang 8 rakaat, agar lebih mampu menjaga bacaan tumakninah, ketenangan, dan kekhusyuan sholat. Pendapat Imam An-Nawawi bisa jadi pertimbangan, yang berbunyi membaca Al-Quran 1 juz dengan tartil adalah lebih utama ketimbang 2 juz tanpa tartil. Pula pendapat Ibnu Abbas, membaca satu surat Al-Quran dengan tartil lebih kusukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil. Yang keempat, sebagaimana namanya sholat tarawih artinya sholat yang tenang, maka raihlah ketenangan dalam sholat. Sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Yang tak kalah penting, intisari dari sholat adalah kekhusyuan dan takarub kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila dianggap benar, semata-mata datangnya dari Allah, dan apabila dianggap kurang benar, datangnya dari diri saya sendiri. Siang hari makan kuaci, makanya sama Bu Asih. Cukup sekian materi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah, fassabil khairas, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.